Akhirnya dia bilang, lu udah tahu rahasia ini, lu udah tahu penyebab kenapa anak gua meninggal. Lu dong yang tahu dari semua anak muda yang nginep di rumah gua. Kalau sampai kedengeran ke kuping gua, warga tahu gua pesugihan, taruhannya nyawa lu. Buset. Dan gua nggak pernah cerita itu, aku ya nggak pernah cerita tentang itu kecuali pas yang punya rumah itu udah meninggal. Baru beberapa tahun lalu dia baru ngungkap kalau dia tuh hampir jadi korban pesugihan. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Nah kali ini di adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini spesial banget, akhirnya aku senang sekali. Ada Bang Rahmat yang mau cerita. Halo Bang. Halo, salam corona. Salam corona. Ya. Ini cerita horor ya, bukan? Iya, ini cerita lucu ya? horor, cerita horor. Ini cerita yang sangat-sangat membuat bulu kuduk saya bergoyang sih. Bergoyang, bukan berdiri lagi tapi bergoyang. Udah bergoyang. Emang mau cerita apa sih Bang? Jadi saya itu, saya apa gue sih? Ya bebas sih, Oh, iya, aku emang nggak bisa pakai gue Oke. karena orang Kalimantan jadi nggak terbiasa gitu Bang. Oke, aku aja ya. Ya oke, aku kamu ya. Ya, aku tuh kecil di daerah Jadi di sana itu kayak masih pelosok gitu ya, soalnya dari kota itu jauh banget gitu ya, kayak beberapa jam dari kota. Jadi di sana tuh emang kepercayaan warganya itu emang masih berbau klinik gitu lah ya. Nah di sana itu adalah daerah yang cukup terkenal dengan hal yang supranatural seperti pesugihan gitu. Oke. Dan hampir semua warga yang kaya rata-rata emang dipercaya sama warga sekitar kalau dia itu pakai pesugihan, dan emang ternyata banyak banget yang pakai pesugihan di sana. Bahkan orang tua saya pun ditawarin. Oh dikira pesugihan tadi? Tidak dong. Enggak, Saya oke. pesugihan babi Ditawarin. terbang mungkin. Jadi di sana tuh emang saingannya tuh suka saingan pesugihan gitu. Oke. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi di sana juga waktu kecil, ke sana tuh waktu itu umur 4 sampai 6 tahun lah ya, masih kecil saat itu ya. Itu udah banyak hal-hal aneh, kayak di rumah waktu itu kan punya rumah di sana. Itu diikutin waktu main di lapangan gede. Dia itu ada sebuah lapangan gitu yang kalau sore-sore itu ramai banget. Nah itu waktu itu udah sebulan. Pulangnya itu langsung Kaligata gitu. Apa tuh? Giduran gitu gede-gede banget, bentolnya tuh gede-gede banget. Pipi semua. Itu diobatin beberapa hari itu kagak sembuh-sembuh. Ke dokter juga nggak sembuh. Bahkan orang tua tuh udah sampai ke orang-orang pinter lah gitu ya. Dikasih kunyit lah segala macam, itu nggak sembuh juga, sampai ketemu sama satu orang pintar yang lumayan jauh, lokasinya juga di luar desa itu ya. Katanya penunggu dari lapangan itu pengen kenal Sama Bang Rahmat? Iya. Jadi zaman itu tuh lapangan itu baru diresmiin selama beberapa tahun gitu. Nah, saya nanya kan, orang tua saya nanya gitu, ini siapa yang ngikutin? Yang ngikutin ada namanya ya, dia nggak bisa disebut namanya, nanti orang bakal nyari. Pokoknya di daerah. Nah dia ini waktu masa pembangunan lapangan itu, dia main sama 3 temennya. Nah saat truk kontainer gitu, yang alat-alat berat itu menimbun tanah buat dijadiin lapangan, dia tidak sengaja ketimbun Ya Allah. di situ. Nah 2 temennya ini kabur, nggak bilang apa-apa. Orang tuanya nyari,
sehari 2 hari nggak ketemu, sampai hari ketiga itu teman-temannya baru ngomong kalau dia itu ketimbun pasir, bukan ketimbun pasir, ketimbun tanah. Akhirnya digali tuh, tanah yang udah diratain jadi lapangan akhirnya digali, ketemulah dia. Makanya namanya Geloranya pakai Gelora namanya dia tuh. Iya, di Gelora itu namanya dia. Jadi dia itu ditemuin dalam keadaan tengkurap gini. Itu udah 3 hari. Ya. Jadi dia itu udah kaku gitu. Nah, dia itu sebenarnya suka nongol dan anak-anak kecil suka ngelihat, ada si ini gitu. Ngelihat si ini. Nah, waktu itu aku tuh ngelihat dia. Cuman aku pikir dia kan kayak anak-anak pada umumnya aja. Nah, ternyata dia ngikutin. Waktu itu ibu juga lagi hamil adik kedua, lagi hamil gede gitu ya. Ibu itu juga ditongolin sesosok makhluk gitu. Sosok makhluk yang saat ke dapur gitu, makhluk itu tuh berdiri gitu. Waktu dalam keadaan sakit ya, berdiri gitu, hancur gitu, kayak genderuwo gitu, hitam. Jalan ke sini, dan ibu aku tuh sadar. Cuman ibu aku waktu itu nyokap bokap tuh LDR. Jadi bokap itu di Jakarta kerja, kita cuman berdua di rumah. Dan nggak bisa minta bantuan siapa-siapa juga, apalagi kalau misalnya udah tengah malam ya. Ke rumah saudara lumayan jauh juga. Nah, di situ mulai muncul hal-hal aneh, seperti waktu siang-siang ibu aku tuh ngelihat ada ular kobra tanpa buntut. Maksudnya tanpa buntut? Nggak ada buntutnya, jadi buntung. Okay. Buntung. Nah, terus akhirnya ibu aku teriak, tetangga pada nyamperin, ada ular. Nah, pintu dapur ini kan ruang tamu, terus ini ada pintu buat keluar, beda lagi nih, bisa keluar dari masuk ke dapur tuh bisa dari luar ya, nggak harus masuk ke dalam rumah. Ini udah ditutup. Akhirnya tetangga aku tuh masuk, itu kakaknya teman main, dilihat nggak ada apa-apaan. Oke, di situ nggak ada apa-apa. Dan itu kejadiannya sekitar tahun 99 sampai tahun 2000-an lah ya. Soalnya 2002 tuh aku ke Jakarta. 2002 tuh aku masuk SD kan. Nah, yang terbaru dari cerita-cerita di kampung itu juga ada hal yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Aku pikir hal-hal yang seperti itu tuh udah ditinggal gitu ya, karena ini kan udah 2020-an ya, udah 2020 ke atas. Nih kejadian ini terjadi tahun 2020. Jadi ada satu keluarga yang susah lah, tapi mereka tidak mau pesugihan kayak warga-warga yang lainnya, yang warga-warga yang kayak yang lainnya. Nah, dia itu istrinya jadi TKW, ke luar negeri. Nah, suaminya ini sebenarnya suami tiri. Iya, jadi bukan bapak asli dari anaknya. Jadi istrinya ke luar negeri jadi TKW, kerja setiap bulan selalu ngirimin duit. Nah, selalu ngirimin duit. Suatu ketika anaknya itu pengen banget punya motor. Ya. Dikirimlah duit untuk beli motor. Bapak tirinya tentunya iri dong, kok anaknya dikasih, dianya enggak. Maksudnya kalau jadi cowok kan harusnya lo kerja ya. Iya, ini udah malah istrinya sih ya. Udah istri yang kerja, dia minta lebih lagi. Ngelunjak ya. Ngelunjak gitu. Nah, abis itunya hilang, ininya hilang lagi. Abis dibeliin motor, bapaknya ini merencanakan sesuatu supaya penghalang dari penghasilan yang besar dari istrinya ini hilang gitu, yaitu anaknya. Anaknya ini semenjak punya motor, dia ini suka nganterin orang ke Garut gitu, jauh-jauh, kayak dikasih 300.000, kayak ke kota nganterin 200.000 gitu. Dia tuh suka ngojek, cuman nggak yang setiap hari ya, dia suka nganterin orang. Nah, saat itu ada orang minta dianterin ke kota, tapi malam. Kata neneknya, mau kemana? Ini mau dapat penumpang nganterin ke kota gitu. Kenapa harus malam gitu? Orangnya bisanya malam. Udah malam. Habis itu dia langsung jalan
Kan kalau ke kota itu kan lewatin yang hutan-hutan gitu ya kan, baru tuh ketemu jalan gede. Nah, di hutan itu dia dibunuh sama penumpangnya. Astagfirullah. Dibunuh sama penumpangnya. Dan pembunuhnya adalah pembunuh bayaran yang dibayar sama bokapnya. Tapi saat itu belum terkuak. Oke, saya Belum tahu. terkuak. Belum terkuak sama sekali siapa pembunuhnya. Tapi warga tahu ini dibunuh. Cuman kan karena di sana nggak ada detektif Conan, ya kan tidak ada perangkat-perangkat yang cukup untuk menelusuri siapakah pembunuhnya gitu ya. Akhirnya waktu dia meninggal itu didatangin orang pinter dan sengaja tidak disempurnakan penguburannya supaya dia gentayangan. Jadi tali pocongnya sengaja kagak dibuka. Oke. Dan tidak diciumin ke tanah, jadi dia ditelentangin. Tidak disempurnain penguburannya, Emang sengaja. sengaja supaya dia gentayangan. Ditutup pakai papan, diuruk tanahnya, habis itu sama orang pinternya itu ditaburin kacang goreng. Kacang goreng. Ditaburin kacang goreng. Sama dia dibilang gini, pokoknya lu nggak boleh berhenti gentayangan sebelum kacang ini tumbuh. Tapi kan nggak mungkin tumbuh dong, kacang goreng. Pokoknya terus gentayangan, cari siapa yang ngebunuh lu. Cari terus sampai kacang ini tumbuh. Dan kacang itu juga nggak bakalan tumbuh. Nah, pembunuhnya ketabrak mobil. Jadi dia itu lagi mandi. Lagi mandi, atasnya itu bolong. Di atas ada pocong orang yang dia bunuh. Ngelihat gini, dia kabur dari kamar mandi dengan pakai handuk doang, jalan ke jalan raya, ditabrak. Kritis, dengar-dengar. Bapaknya bangun pagi ngelihat kaca ada pocong anak tirinya. Dimimpiin pocong anak tirinya. Dia selalu dihantuin sama anak tirinya. Akhirnya bapaknya ngaku kalau dia nyewa pembunuh bayaran. Dengar-dengar sih dia hukuman mati kalau nggak salah, karena kan pembunuhan berencana ya. Iya benar. Dan itu juga pembunuh bayarannya juga. Itu. Maksudnya di sana tuh untuk mencari pembunuh pun mereka bisa pakai cara-cara mistis seperti Iya, itu. Metodenya tuh unik banget. cukup tidak wajar gitu Iya, ya. iya, Nah, benar. kalau udah ketemu gitu udah disempurnain lagi. Tali pocongnya dibuka, terus juga diciumin ke tanah, dikubur lagi, tabur sama bunga lagi. Begitulah cara orang sana dalam menguak pembunuhan, kriminal kasus pembunuhan. Jadi tidak seperti detektif Conan yang duduk di bawah meja terus suaranya bisa berubah gitu, enggak. Dia dengan cara-cara yang cukup bikin kita geleng-geleng kepala. supernatural ya. Oke. Dan di sana itu banyak banget orang yang pesugihannya itu ya, dia itu genrenya banyak. Oh, beda-beda maksudnya. Iya. Gimana tuh, Kak? Ada muja di sana yang bilangnya muja. Ada muja siluman lintah, siluman ulat bulu. Hewan-hewan itu tidak umum. Siluman buaya. Oke. Terus juga siluman nyamuk. Dan ternyata ya namanya makhluk seperti itu, mereka tuh mereka kan tugasnya adalah ingin menggoyangkan iman manusia kan. Ya caranya dengan macam-macam. Dan sebenarnya kalau misalnya kita nonton film-film yang selalu kesurupan macan lagi, itu kan kelihatan gimmicknya. Sebenarnya siluman itu macam-macam. Bahkan ada siluman semut. Makanya saya tuh kalau misalnya nonton film Marvel, Spider-Man, ya kan, orang-orang warga kampung tuh ya kalau nonton Spider-Man, Batman, ya kan, Ant-Man, wah ini mah muja, ini pesugihan, ini pesugihan siluman kelelawar, pesugihan siluman laba-laba. Mereka Pesugihan semut. pandangannya gitu, karena siluman itu macam-macam, mujanya itu. Waktu itu uak saya, dia itu hampir mati jadi korban pesugihan. Namanya Wak Agus, Wadarba, sebutannya Wadarba. Jadi ada orang kaya yang setiap malam minggu itu rumahnya ramai karena dia punya TV gede. Saat itu juga TV jarang ada yang punya, tapi dia udah punya. Dia udah punya parabola. Anak-anak tuh pada nginep di sana. Wak saya tuh nginep. Nah, jam 2 itu
yang punya rumah itu pergi ke pasar karena dia usaha, yang Oke. usaha buka warung gitu, jualan gitu. Jadi pergi ke pasar jam 2, ke pasar itu tengah malam. Nah, dia sadar kaki dia diikat pakai pita. Wah, kenapa nih? Kok kaki gue diikat pakai pita? Dia bangun, di sebelahnya ada anak yang punya rumah, diiketin ke kaki anak yang punya rumah. Beberapa hari kemudian, kedengar berita kalau anaknya itu sakit. Seminggu kemudian meninggal. Jadi dia langsung shock gitu kan. Wah, aku tuh langsung, "Hah? Oh, jadi pita itu tuh adalah penanda siapa yang bakal meninggal selanjutnya." Iya, bener. Dan untungnya dia sadar gitu, ini ada yang aneh nih, dikasih ke anaknya. Akhirnya anaknya meninggal. Selama beberapa hari, aku tuh nggak pernah main lagi ke rumah orang itu. Sampai akhirnya ketemu. Akhirnya dia bilang, "Lu udah tahu rahasia ini. Lu udah tahu penyebab kenapa anak gua meninggal. Lu dong yang tahu dari semua anak muda yang nginep di rumah gua. Kalau sampai kedengeran ke kuping gua, warga tahu gua pesugihan, taruhannya nyawa lu." Buset. Dan gua nggak pernah cerita itu, aku ya nggak pernah cerita tentang itu kecuali pas yang punya rumah itu udah meninggal. Baru beberapa tahun lalu dia baru ngungkap kalau dia tuh hampir jadi korban pesugihan. Aduh, parah banget sih. Di sana tuh emang banyak yang, karena tidak mungkin ya dengan, bukan yang nggak mungkin ya, mungkin, cuman kemungkinannya kecil untuk dia kaya sendiri di sebuah desa yang memang taraf ekonominya tidak bagus gitu. Iya. Taraf ekonominya bukan ekonomi yang tinggi gitu. Ada juga orang yang muja atau pesugihan siluman ulet bulu. Nah, itu gimana tuh? Ulat bulu tuh kan lucu ya. Iya. Maksudnya, Iya, kita kan kalau ngeliat iklan teh pucuk kan, Iya, lucu kan? kayak nggak mungkin dah ini jadi pesugihan. ya makanya. Jadi waktu itu ada kejadian nenek-nenek ninggalin anaknya, dia mau pindah. Padahal anaknya sukses, rumahnya udah gede, usahanya bagus, ditinggal. Nah, usut punya usut. Jadi setiap malam Jumat anaknya itu selalu ngilang entah kemana. Sampai orang tuanya itu, neneknya ini penasaran, dia nggak tidur. Malamnya anaknya pergi, diikutin sama dia, diikutin ke satu rumah yang mungkin itu rumah punya dia juga ya, yang kosong gitu. Emang dia punya 2 rumah. Dia masuk ke situ. Nah, dia intip di dalam, dia ngeliat anaknya berhubungan seks sama ulet sebesar badan manusia. Ulat bulu sebesar, Sebesar badan manusia. berarti ulat bulunya gede banget. Gede banget. Berhubungan seksnya gimana dong? Ya, seperti manusia mungkin ya. Kayak guling gitu Iya, kan? kayak guling gitulah. Kayak dia berhubungan seks kayak mau guling gitu. Nggak tahu dimasukinnya kemana ya, tapi intinya dia sedang berhubungan seks sama ulat bulu ya segede manusia itu. Oke. Oke. Gila, ngeri banget. Nah, di situ ulat bulunya ini ngasih tahu ke anaknya. Karena di pandangannya orang tuanya itu ulat bulu, cuma di pandangannya yang pesugihan itu cewek cantik. Oh. Cewek cantik banget. Cuma pas dilihat sama orang itu ulat bulu, dia lagi berhubungan seks sama ulat bulu. Lucu banget sih. Nah, terus abis itu besok paginya anaknya itu bilang, "Mah, Mama semalam ngikutin aku ya." Karena dia udah dikasih tahu nih. Iya. "Kenapa kamu pesugihan? Kenapa kamu menghalalkan segala cara untuk dapat dunia?" Jadi karena emang dia dihina akan kemiskinannya, dia sampai bilang gini, "Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya aku di akhirat nanti nggak selamat, yang penting di dunia aku kaya raya. Mama udah tahu busuknya aku kayak gimana. Kalau Mama mau rezeki dari aku boleh tinggal di sini. Kalau Mama udah nggak mau lagi rezeki dari aku, ya udah Mama pergi. Aku ongkosin." Mamanya nggak mau diongkosin, mamanya pergi. Itu siluman ulat bulu. Saudara aku pernah kerja di orang kaya, di rumah orang kaya gitu. Kerja di rumah orang kaya, dia itu udah
dianggap anak lah sama orang kaya itu. Dan emang selalu yang namanya pesugihan itu ritualnya itu selalu berhubungan seks ya. Gitu Berhubungan seks sama makhluknya. Oh. Emang selalu seperti itu. Oke. Nah, dia itu hampir apa ya? Hampir mati lah ibaratnya ya. Kalau misalnya dia kagak sigap gitu. Dia itu sering banget nginep di rumah majikannya. Dia sering nginep di rumah majikannya. Nah, suatu malam dia itu kebangun sekitar jam 2 mungkin jam 3 di mana jam-jam dini hari lah ya. Dia bangun di ruang tamu, dia ngelihat ada buaya gede banget. Buaya-buaya yang kayak di hutan-hutan Amazon gitu gede banget. Karena dia kaget, dia nggak bisa celurit dong. Dibacokin itu buayanya. Buaya dibacokin sampai dipakai celurit. Akhirnya buaya keluar tuh. Keluar rumah, pergi, hilang aja. Besoknya dia ngelihat majikannya penuh dengan luka bacokan. Astaga. Jadi dia ngebacokin majikan sebenarnya. Jadi malamnya itu lagi ritualnya dia berubah jadi buaya. Terus majikannya gimana? Majikannya banyak luka bacokan, kupingnya hampir putus gitu. Nah terus dia langsung di-mob. Lu udah tahu nih. Lu udah tahu gue dapat harta dari mana. Dan selalu seperti itu. Lu mau rahasiain ini atau lu bongkar ini, lu bakalan mati dimakan buaya. Makanya dia cerita pas sudah di sini. Saudara-saudara aku tuh yang dapat pengalaman mereka selama berhubungan sama orang-orang yang pesugihan. Dan memang yang namanya pesugihan itu sebenarnya ya kayak sebenarnya agak-agak klise kita ngelihatnya, karena sebenarnya orang yang korupsi 2 miliar, dia nggak korupsi pun rezekinya emang 2 miliar. Jadi sebenarnya orang-orang yang pesugihan kaya raya tanpa pesugihan emang dia udah waktunya kaya raya. Bedanya dia ngambil dengan cara yang haram. Iya benar. Itu dia. Itu tadi kisah-kisahnya. Kisah-kisah pesugihan yang ada di kampung. Itu satu kampung semua. Ya nggak maksudnya nggak setiap warga kampung gitu ya. Iya, Maksudnya nggak semua. itu selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi setiap ada orang kaya baru, mungkin kalau misalnya Ghazali NFT itu tiba-tiba pindah ke kampung aku, terus dia kaya raya, mungkin warga juga bakal nyangka itu pasti pesugihan. Pasti pesugihan. Dan itu tuh kayak udah rahasia umum. Kayak oh kalau kaya, oh ya udah berarti dia tinggal ketahuannya apa dia nih? Apakah lintah darat ataukah ulat bulu? Karena emang siluman-silumannya cukup unik gitu. Paling unik apa menurut kakak? Ini nyamuk. Nyamuk, iya sih nyamuk kok bisa. Siluman nyamuk. Berarti dia berhubungan seksnya dengan nyamuk. Nah, kalau yang nyamuk itu jadi dia tuh punya ini kan punya bakso. Ya punya inian bakso. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tiba-tiba dapat harta 1 miliar gitu. Tiba-tiba habis begituan sama jin gitu, sama makhluk halus gitu, terus di kasura ada, kalau di film-film TV-TV kan gitu kan, di kasura ada duit banyak. Nggak bisa gitu, itu jadi inflasi dong negara dong. Jadi inflasi dong, tiba-tiba ada duit dari mana itu? Masa nyetak sendiri itu makhluk halus. Mereka tetap harus berusaha, tapi bakalan sukses usahanya. Jadi dia itu punya usaha bakso gitu. Emang baksonya ini terkenal enak banget. Nah, dia itu waktu itu karena saat itu bukanya tuh sampai jam 9, ya saat itu udah jam 10 tuh udah mau tutup. Cuman karena ada satu pelanggan lagi itu juga porsinya masih ada, akhirnya dibikinin bakso. Nah, pelanggannya ini kan berdua sama istrinya ya. Pelanggannya ini ngedengar suara nging gitu. Suara nyamuk. Suara nyamuk. Oke. Pas diperiksa di dapurnya ada nyamuk segede orang dong. Nah, langsung diisuin kalau itu pakai pesugihan siluman nyamuk. Dan emang makhluk-makhluk kecil itu segede. Sebenarnya ini lucu loh. Sebenarnya lucu loh ini loh. Ini lucu loh. Ini BTW ini kan cerita yang turun temurun ya. Maksudnya aku juga dapat dari orang tua aku gitu ya. Entah bener entah enggak, cuman emang polanya selalu seperti itu. Dan emang ada
kalau ditanya nih sama orang situ emang di zaman itu yang mereka pelaku yang ngelihat, dia bilangnya iya. Mereka yang ngeliat tuh masih hidup nggak sampai sekarang? Segede Iya, orang. makanya kan Ngeliatnya aku segede orang. Mungkin kalau yang baru-baru terjadi masih hidup kali ya. Cuma kalau misalnya yang kejadiannya tahun 90-an, tahun 80-an agak susah. Iya sih. Sampai sekarang masih ada isu-isu pesugihan itu? Masih suka ada. Tiba-tiba lihat tuh monyet gitu. Nah, lihat tuh. Dan unik-unik. Iya, binatangnya tuh unik-unik. Biasanya Iya. kan ular, buaya. Itu kan biasa gitu loh. Ulat bulu, lintah. Makanya kalau di kampung aku itu, waktu aku pertama kali ke sana ya, waktu itu aku tuh ngasih duit 10.000. Nah, ibu aku tuh langsung panik. Ahmed, jajan duit dari siapa? Dari Wah siapa gitu. Udah dibeliin, langsung nangis. Karena di situ juga sering orang ngasih duit gitu. Terus tiba-tiba besoknya meninggal. Itu kenapa? Nemu duit. Makanya kalau di sini di Jakarta orang nemu duit 100.000 diambil dong, diinjak dulu, ya kan, Iya, diseret diambil. Di sono duit ada berapa juta juga di jalan nih, kalau misalnya nggak tahu siapa yang punya, didiamin. Kok bisa sih meninggal tuh? Apa sebab akibatnya gitu loh? Nah jadi itu bisa buat pancingan. Soalnya waktu zaman aku kecil tuh, itu tuh ada anak kecil, ya sepantaran aku juga nemu duit, sama dia diambil. Besoknya dia meninggal dililit ular. Ularnya masih ada waktu dia meninggal. Dililit ular. Pas ditelusurin lagi katanya dia nemu duit. Terus diambil. Dan itu lumayan sering terjadi loh. Anak kecil nemu duit, bilang orang tuanya, dijajanin, meninggal besok. Besoknya meninggal. Itu maksudnya pancingan atas apa gitu loh? Pancingan untuk korban-korban selanjutnya. Korban-korban pesugihan? Iya. Oh berarti mereka itu harus mengorbankan orang lain Iya. untuk mendapatkan tumbal dipancing dengan duit. Nah, kalau warga sih itu sih udah nggak kepancing ya. Nah, biasanya ada pendatang. Nah, dia tuh selalu seperti itu. Kalau misalnya ada warga baru, misalnya kan keluarga aku kan jadi warga baru, dia pasti bakal nyebar duit tuh. Soalnya yang meninggal juga itu adalah warga baru. Ih bahaya juga ya kalau Nah, misalkan- makanya harus sosialisasi. Ini gimana nih kehidupan di sini? Iya. Apa nih? Itu kan pentingnya kita adaptasi sama lingkungan yang baru gitu. Iya benar, harus tahu apa sih yang terjadi di sana, tradisinya, apa pantangannya segala macam. Mungkin dia nggak sosialisasi. Kalau orang tuh aku udah sosialisasi karena kan emang keluarga aku banyak yang tinggal di sana. Jadi uak-uak aku tuh udah ngasih tahu si Rahmat kalau misalnya nemu duit jangan. Kalau misalnya kenapa-napa main ke sini hati-hati gitu. Udah diwanti-wanti. Jadi kalau saat itu mungkin duitnya bukan dari uak aku, ya mungkin udah sekarang udah nggak ada. Mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Tapi syukurnya Ya untung dari uang itu duitnya. Soalnya udah aman nangis, aku udah bingung. Ini apa sih ini orang dikasih duit kok nangis sih mama gitu. Oh ternyata itu sebabnya. oke. Nah, makanya kalau misal mungkin nanti calon istri aku ikut ke kampung, Hati-hati. hati-hati kalau nemu duit. Takut aku lupa ngasih tahu kan. Mungkin siapa tahu dari subscriber Kak Gina kan. Ada yang jadi suami, ada yang jadi istri aku. Oh jadi Aduh kenapa jadi Kepleset nih. hombreng gini? Ada yang jadi istri aku mungkin ya. Mungkin bisa jadi pelajaran. Atau mungkin tapi mungkin nanti itunya daerahnya nggak usah terlalu yang daerah di-cut aja ya. Kita daerah itu mungkin daerah-daerah yang langsung DM aja nanti. Kalau misalnya pengen tahu daerah mana. Kalau DM kasih tahu ya. Kasih tahu kalau DM gue pasti gue kasih tahu. Oke. Kakak tinggal di sana lama nggak? Berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun ya. Lumayan lama. Pokoknya sampai ngerti sih dari bener-bener nggak paham sampai paham gitu. Maksudnya sampai bisa punya teman banyak Oke. di sana. Walaupun waktu kemarin terakhir ke sana awal Januari itu udah pada nikah semua emang teman. Ya, jadi kita cuman cerita-cerita aja, cerita apa yang terjadi sepeninggalan aku dari kampung ini. Gitu. Ini banyak yang terjadi juga. Gitu. Kalau pas tinggal di sana kakak ngerasa parno nggak sih dengan kondisi kampung seperti itu gitu loh, yang dipenuhi dengan hal-hal mistis? Sebenarnya enggak gimana ya, karena mungkin masih anak kecil ya, mungkin pas udah tahun ketiga mungkin ya baru ngerasa anjir kok gini banget ya gitu. Terus pas ada rame-rame gitu ternyata ada kejadian itu. Oke, emang terjadi pada saat kakak di sana? Iya.
di sana tuh emang kakek aku aja tuh masih kayak masih ini keris gitu loh. Apalagi tahun itu kan masih baru-baru era milenium kan, baru masuk tahun 2000. Iya. Nah itu masih kental banget, sekarang pun masih. Masih. Orang waktu pertama kali kita pindah rumah, karena hitungannya rumahnya gedong ya, kalau orang kampung tuh ya. Walaupun waktu itu ngebangunnya cuma 10 juta kalau nggak salah, waktu itu orang tua ngebangun rumah. Dengan 4 kamar, 1 ruang tamu. Wow. Itu gede sih hitungannya. Disangka kita orang kaya. Jadi hari kelima aku tempatin rumah itu, ada babi. Itu ngapain sih babi? Ngegesek-gesek. Babi ngepet? Iya, babi ngepet. Babi ngepet. Apalagi sama uak aku kan juga suka pos ronda ya. Suka ngepos ronda gitu. Sering pada zaman itu. Apalagi kalau misalnya babinya tuh belum sempurna. Itu gimana tuh bentuk babi yang belum sempurna tuh kayak gimana? Nah, jadi waktu dia lagi keliling-keliling gitu, kan itu kebanyakan rumah panggung ya. Yeah. Rumah-rumah panggung gitu. Dia ngeliat di bawah itu ada orang nonggeng gitu. Enggak sih, gini duduk kayak gini, posisinya gini. Okay. Posisi gini. Nah, dia lihat kok ada pantat nih. Pas digini ada vaginanya, ada kelaminnya, cewek. Dia bahasa Sundanya. Eta heuncet gitu. Eta heuncet. Nah, pas ngeliat ke sebelah sininya babi depannya. Jadi itu belum sempurna dia. Itu lagi proses perubahan bentuk. Perubahan bentuk ya. Ini nih orang telanjang, setengahnya telanjang. Jadi kita aya heuncet, goblok meureun teh aya heuncet gitu. Depannya babi, cewek istrinya yang jadi babinya. Berarti suaminya jaga lilin. Ya, bisa jadi. Atau enggak itu tetangganya, kan siapa aja bisa. Iya sih. Serem banget ya. Berarti emang di kampung itu tuh udah kayak kekumpul semua sih. Dari segi hantu gentayangan, siluman, babi ngepet. Iya. Karena emang di sana juga jauh ya dari, kalau sekarang sih udah mending ya. Dulu tuh jauh banget dari peradaban hitungannya ya. Iya, jauh, lumayan jauh. Karena dari jalan aja masuk ke dalamnya tuh lumayan jauh. Gitu. Terakhir Januari kemarin. Ya, Januari kemarin udah banyak anak-anak bocil FF, udah ada bocil-bocil FF itu udah ada Alfamart, Indomart, berarti udah agak maju nih. Udah agak maju. Kalau itu kejadiannya tahun 92.000 awal ya. Iya, 2000 awal. Oke, itu tadi cerita dari Bang Rahmat, ternyata seru banget. Dan ternyata kampung halaman Bang Rahmat itu menyimpan banyak misteri. Ada dari pesugihan, terus uniknya kasus kriminal itu dipecahkan dengan cara supernatural gitu loh, sampai babi ngepet. Jadi itu kayak dimensi lain. Iya, kayak dunia ini loh. Semua judul mistis yang ada di TV itu di situ ada. Iya, kayak kekumpul di sana semuanya. Yang mana paling seru tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian mungkin udah pada tahu ya sama Bang Rahmat ini siapa. Secara doi warawiri di mana-mana. Ada yang belum tahu juga pasti. Alah, pastilah dia di YouTube, di TV. Kalau misalnya teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Bang Rahmat, bisa aja langsung subscribe. Di mana, Bang? Rahmat Ababil. Langsung subscribe. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.